Benar Jadi benar misal banget. saya tuh mau rencana tahun depan, tapi saya khawatir hamil. Nah sudah, cek aja langsung ya, cek Heeh. ke klinik atau ke kami. Kalau saya negatif, udah suntik dulu. Toh juga validitasnya kan sampai 3 tahun, 5 tahun kan. Nah ini nih bagus Ya, ini bagi sobat SBKK yang punya rencana ya, Bud ya. ya. Jangan mau berangkat baru Baru nyari. begitu daftar lo ternyata hamil. Nah, kan Iya. Welcome back Sobat Ces BKK. Bertemu lagi di saluran YouTube kesayangan kita, QCast, Quarantine, Care, Share, and Talking. Oke, sudah lama ya mungkin nggak ngelihat kita tampil di QCast. Sekarang kita akan sedikit membahas suatu masalah yang mungkin lagi booming-boomingnya, di mana masa itu baru berlalu dan akan timbul masa setelahnya, yaitu apa? Yaitu vaksin meningitis. Kita tahu masa haji, terutama yang di Balikpapan ya, yang berdomisili di Balikpapan itu baru saja selesai dari masa fase embarkasi dan debarkasi haji. Tapi setelah itu, kita akan masuk ke fase selanjutnya yaitu dibukanya fase umroh. Nah, ada satu hal yang menarik dari kedua fase tersebut di mana fase haji dan fase umroh kedua-duanya mewajibkan jemaahnya untuk melaksanakan vaksin meningitis. Untuk itu, saat ini kita akan bahas tentang vaksin meningitis. Bersama kita telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Taufik Kuku Widodo M. Ketrop. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Resiko Kesehatan pada orang, kegawat daruratan dan situasi khusus. Selamat siang, Pak. selamat siang Selamat Mas Taki. siang ya. Walaupun mungkin teman-teman di YouTube melihatnya bisa malam, bisa pagi, bisa siang, bisa sore ya. Ya Siap, kita ya. gunakan selamat siang lah. Oke, baik. Ini menarik Pak. Kami baru-baru apa ya melewati fase embarkasi dan debarkasi. Setelah itu ada fase di mana jemaah umroh terbuka Pak. Itu biasanya Pak, kalau misalnya baru terbuka, itu jemaah umroh itu datangnya banyak. Orang yang umroh itu banyak karena habis ditutup. Nah, terkait hal ini Pak, ini ada yang kami dengar gitu kan, bahwa pembicaraan mengenai vaksin meningitis ini menjadi hangat ketika banyak-banyak jemaah penduduk Indonesia itu berbondong-bondong ingin melaksanakan umroh dan salah satu syaratnya adalah melakukan vaksinasi meningitis. Nah, ini bisa Betul. dijelasin gitu ya. Vaksinasi meningitis ini kan meningitis ya Pak ya. Ini terkait ke penyakitnya ya Pak. Betul. Ya. Ya, bisa dijelaskan nggak Pak? Ini meningitis ini penyakit seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Mas Takim atas pertanyaannya. Jadi bisa kita jelaskan sedikit bahwa sebenarnya meningitis ya, tepatnya meningitis meningokokus namanya. Meningitis Jadi suatu meningococcus. penyakit yang disebabkan oleh kuman Neisseria meningitidis, yang itu kuman tersebut ya, itu kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menginfeksi jaringan selaput otak yang disebut sebagai meningen. Ya, meningen itu adalah jaringan selaput otak yang kemudian dia akan berkembang di sana dan akan menimbulkan gejala-gejala infeksi. Di mana gejala infeksi tersebut, kalau yang ringan mungkin bisa saja seperti orang flu, Iya. tapi gejala yang terberat itu bahkan bisa menyebabkan kematian. Iya. Dan sebenarnya penyakit ini itu menjadi perhatian karena sebenarnya kalau di seluruh dunia ada ya, dia sebenarnya sudah mulai tersebar ya, karena mungkin 2 tahun kita mengalami wabah COVID, Iya. itu dari seluruh dunia itu fokusnya adalah COVID ya, COVID. bahkan meningitis menjadi terabaikan, padahal sebenarnya
meningitis ini juga menjadi suatu penyakit yang harus diperhatikan, ya. Karena memang berpotensi menimbulkan atau menjadi wabah di satu negara. Dan ini yang sebenarnya menjadi perhatian pemerintah kita, sehingga pemerintah kita mulai kembali menggalakkan vaksin ini khususnya untuk individu yang akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Ya. Pak, ini menarik ya Pak ya. Kita bedah satu persatu tadi dari Ya. statementnya Pak Taufik tadi ya. Pertama, dia menyerang selaput otak. Selaput otak, betul. Jadi tadi dikatakan bahwa ada gejala yang kecil, ada gejala yang ringan, ada gejala yang berat. Tapi kalau menurut saya ini Pak, kalau sudah menyangkut otak nih ya kan, maupun selaputnya kah, apanya kah, itu pasti dampaknya luar biasa karena otak ini intinya manusia lah yang diserang gitu ya. Ya. Jadi seberbahaya itu ya Pak penyakit ini ya Pak? Ya, sebenarnya sih berbahaya ya. Bahkan sebenarnya kita juga ada pengalaman ya di tahun 1995. Ya, ini mungkin kita cerita dulu kaitannya dengan kenapa sih pemerintah mewajibkan vaksin meningitis ini ya. Iya. Jadi di tahun 1995 itu sempat terjadi, mungkin kalau bisa dikatakan wabah, oke lah wabah gitu, tapi itu sifatnya masih lokalisir ya. Karena memang di beberapa embarkasi itu terjadi, tidak semua di semua embarkasi. Iya. Di Balikpapan saat tahun itu terjadi beberapa kasus meningitis ya yang dibawa oleh jamaah haji. Jadi jamaah haji datang itu ternyata terindikasi membawa penyakit itu. Iya. Termasuk juga ada salah satu petugas kesehatan yang akhirnya mohon maaf meninggal dunia dengan diagnosis meningitis itu. Ya, itu tahun 1995. Nah, kemudian 1 tahun kemudian baru pemerintah berpikir bahwa memang meningitis ini wajib dikendalikan ya sebelum itu masuk lagi di tahun-tahun berikutnya. Akhirnya ya itulah mulailah pemerintah itu menggalakkan vaksin meningitis meningokokus. Iya, ya itu ya Pak ya. Ya, tadi saya memang sedikit melihat ya, ketika dia memang yang diserang adalah otak maupun bagian manapun itu pasti memiliki dampak yang akan sangat luar biasa bagi kehidupan. Contohnya tadi ya, ternyata memang ini saya baru dengar juga Pak. Ternyata memang kewajiban vaksin meningitis bagi jemaah haji ini punya latar belakang yang kuat ya Pak sebenarnya ya. Kuat. Betul. Itu baru di tahun itu ya Pak. Mungkin yang tahun-tahun sekarang, jemaah-jemaah haji tahun sekarang, atau mungkin 2 tahun 3 tahun kemarin, jemaah umroh 2 tahun 3 tahun kemarin, mungkin tidak mendengar kasus itu Pak. Sehingga apa sih ini vaksin meningitis, padahal ternyata latar belakangnya seperti itu, Sobat Cas BKK. Sungguh-sungguh suatu hal yang sangat berbahaya ya Pak. Dan itu seperti Bapak bilang tadi, terlihat lagi ketika pandemi COVID, sehingga kita semua konsentrasinya fokus ke COVID. Dan masalah vaksin meningitis agak sedikit terabaikan pada saat itu ya. Dan ternyata tadi Bapak bilang ya, dampaknya hampir penularannya menjadi lebih menular Pak ya. Betul. Di berbagai negara. Betul. Itu sesuatu yang saya pikir sangat kuat sebagai dasar ya Pak ya. Informasi Pak, mungkin Sobat Cas BKK biar lebih memahami. Kenapa sih di Arab Saudi gitu? Kenapa sih kan orang-orang ke Arab Saudi untuk ibadah ya fokusnya ya. Suci gitu ya istilahnya. Janganlah kalau bisa ada yang Muhammad. Nah, kenapa sih di Arab Saudi gitu? Atau mungkin daerah-daerah mana saja sih Pak yang diwajibkan gitu, yang atau kita harus vaksin meningitis untuk melindungi diri kita supaya tidak terinfeksi penyakit meningitis gitu Pak? Ya, jadi begini, terkait dengan kewajiban yang disampaikan ya, bahwa setiap individu yang mau masuk ke Arab Saudi ya, atau ke Timur Tengah lah anggaplah ya, itu memang wajib mendapatkan vaksin meningitis. Itu sebenarnya kan dari pihak kerajaan Arab Saudi sendiri ya. Artinya mungkin dari pihak KSA sendiri menganggap ini suatu concern yang harus mendapat perhatian ya. Karena banyak sekali ya, walaupun kita tidak bisa mengatakan data ya secara real ya, karena memang
penyakit ini tidak banyak terekspos ya, kecuali dalam penelitian-penelitian gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang sumber dari penyakit ini itu ada di benua Afrika. Benua Afrika yang disebut sebagai meningitis belt. Meningitis belt. Jadi artinya di daerah sub-Sahara, di beberapa negara di sana itu memang sering terjadi lonjakan kasus ya, walaupun sifatnya sporadis, tapi jumlahnya cukup banyak ya. Kali kejadian tuh bisa berapa ratus orang ya, berapa ratus orang yang meninggal. Nah, memang kalau kita lihat juga jamaah haji dan umroh itu kan dari seluruh dunia juga, ya. Tidak terkecuali daerah Afrika. Ya, artinya memang di situ tempat berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak dan kemungkinan penularan terjadi itu pasti cukup besar. Tidak mungkin tidak. Nah, mungkin itulah yang melatar belakangi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi mewajibkan kembali ya. Sebenarnya sih kalau kewajiban itu selama ini juga tidak pernah ditiadakan gitu ya, tetap aja memang wajib. Cuma ya itu yang tadi saya sampaikan, 2 tahun konsentrasi kita itu di COVID ya. Akhirnya meningitis sedikit terabaikan ya. Bahkan kalau kita lihat di weekly reportnya WHO terkait dengan infeksi emerging ya, itu terjadi lonjakan itu kelihatannya ada sih ya di seluruh dunia ya. Dan memang kalau WHO sendiri menganggap ini menjadi potensi untuk wabah itu ya cukup besar. Artinya memang setiap orang yang akan masuk ke benua Afrika ataupun ke Arab Saudi ya, khususnya untuk umroh dan haji, yaitu memang sebaiknya wajib diberikan atau dilengkapi dengan vaksin meningitis meningokok. Iya. Nah, ini juga informasi baru juga mungkin buat sobat CSBKK memahami bahwa sebenarnya yang mewajibkan itu justru Arab Saudi ya. Negara Arab Saudi yang mewajibkan setiap orang yang datang ke negaranya melakukan haji dan umroh itu untuk dilakukan vaksinasi meningitis terlebih dahulu. Betul. Tapi sebenarnya kita tidak menutup mata ya bahwa itu ada kepentingan nasional kita juga ya. Karena jamaah yang ke sana kan jamaah kita. Masuknya kalau dia tidak divaksin ya otomatis dia akan masuk membawa kuman juga kan. Nah, kalau sana itu merebak di Indonesia ya itu akan sangat merepotkan kan. Iya. Ada faktor, ada kemungkinan, ada resiko di situ ya Pak ya. Iya, pasti resikonya ada resiko besar sebenarnya. Ya. Walaupun ini kebijakan yang diambil oleh negara Arab Saudi, tapi sebenarnya itu juga merupakan satu bentuk proteksi ke negara kita ya. Betul gitu ya. Dan ke negara-negara lain lah ya, bukan negara kita juga gitu ya. Ya, seperti contoh kasus yang tadi ya Pak ya, yang kasus 1995 ternyata akhirnya ada petugas yang mohon maaf akhirnya meninggal dunia dengan diagnosis kasus tersebut, meningitis gitu ya. Sobat CSBKK gimana? Sudah tahu kan pentingnya Sobat CSBKK untuk sebelum berangkat haji dan umroh suntik vaksin meningitis dulu ya kan? Itu untuk menjaga, bukan hanya menjaga diri sendiri, menjaga keluarga juga. Jangan sampai Bapak Ibu Sobat CSBKK semua jalan-jalan ke Afrika atau ke umroh, tapi pada saat pulang bawa penyakit, terus disebarkan di saudara-saudara. Ya, apalagi biasanya kan Pak ya, kalau di Indonesia ya kebanyakan di kita kan rata-rata apalagi namanya jemaah haji itu sudah menua ya Pak ya, 60-65 biasa ya. Rata-rata punya cucu. Betul. Ya, kalau pulang pasti yang pertama dipeluk cucunya. Nah, itu juga perlu jadi perhatian yang sangat-sangat penting bagi kita semua ya, Pak ya. Baik, tadi kan disampaikan bahwa tadi itu kewajiban dari Arab Saudi, Pak. Sekarang kebijakan pemerintah sendiri gimana, Pak, mengenai vaksin meningitis nih, Pak? Ya, saya rasa pemerintah kita juga cukup concern ya dengan masalah ini ya, terbukti dengan pemerintah juga menerbitkan surat edaran terkait dengan pelaksanaan vaksin
meningitis meningokokus ini ya. Jadi dan di sana pun di surat edaran tersebut juga itu bukan hanya memfokuskan kepada salah satu vaskes saja ya, atau mungkin dinas atau BKK, tapi justru pemerintah juga mendorong sektor swasta untuk bisa ikut terlibat. Ya. Iya. Artinya klinik-klinik swasta gitu itu bisa dipersilahkan ya untuk melakukan memberikan pelayanan Memberikan vaksin pelayanan. meningitis Oh dengan iya iya catatan iya. ada syarat ya tentunya. Ya, artinya yang bersangkutan klinik tersebut harus memenuhi persyaratan ya untuk bisa eh, mendapatkan izin melaksanakan atau menyelenggarakan vaksin meningitis meningokokus tersebut. Siap. Berarti itu salah satu bentuk upayanya adalah eh, pemerintah memfasilitasi ya Pak ya, Ya, betul. memfasilitasi ya. Tentunya memang ini ada keterkaitan ya, bukan hanya kita melihat dari sektor pemerintah saja, tapi justru dari mungkin dari badan usaha, dari swasta itu memang digalakkan untuk bisa ikut terlibat di Ikut sana. Ya, terlibat. Oke, berarti sebenarnya pemerintah selain menyediakan memfasilitasi tempat ya, termasuk salah satunya kantor kita lah ya, ya, kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan menyediakan vaksin meningitis, tapi juga membuka nih kepada klinik-klinik terkait, klinik-klinik di sekitar untuk melakukan pelayanan juga. yang sudah mendapatkan izin tentunya. Nah, tapi ada izinnya ya Ya, Pak, itu betul, pengawasannya dari kita juga ya. betul. Nah, jadi kalau misalnya ada klinik-klinik, ini dibuka nggak Pak nih? Boleh, Boleh boleh ya? aja. Ya, Nggak promosi ya, tapi memang ada beberapa klinik ya. Jadi kita sebenarnya mendorong juga untuk para calon jamaah gitu ya untuk bisa melakukan vaksinasi. Monggo silahkan ke klinik-klinik yang telah mendapatkan izin dari nah, kami. Pak Iji. Ada kalau nggak salah sekitar 8 8 ya Pak. klinik dan rumah sakit yang telah mendapatkan izin. Iya, iya. Oh, ini informasi menarik nih, Sobat Ces BKK yang mau umroh terutama ya Pak ya, Ya, atau mungkin mau jalan-jalan ke betul. wilayah Afrika ya. Jadi di Instagram kami itu sudah ada informasinya. Jadi mohon di-follow Instagram kami, kemudian dipantau terus story-storynya. Nanti kami akan memberikan informasi mengenai itu tadi yang disampaikan oleh Dokter Taufik bahwa ada delapan ya dok ya? 8. Sementara Ada 8 ya sementara delapan. Ada 8 klinik yang mampu untuk melayani vaksinasi meningitis. di Jadi wilayah di Balikpapan. wilayah Kota Balikpapan, Sementara di wilayah ya. Kota Balikpapan seperti itu. Jadi wilayah Kota Balikpapan, Sobat CSBKK yang di sekitar Kota Balikpapan juga yang kebingungan untuk mencari di mana sih saya bisa dapat eh, vaksinasi meningitis beserta kartu kuningnya ya Pak. Iya, betul. Beserta kartu kuningnya itu nanti pantau terus di akun IG. Instagram kami, ya kan? Nanti kami juga upload apalagi namanya, terus update. Siapa tahu ada tambahan atau ada pengurangan dari klinik-klinik tersebut, lokasi-lokasinya di mana aja. Nah, kalau misalnya ada informasi, mau tahu informasi yang lain mengenai biaya apa segala macam, tapi yang terkait di kantor kami itu juga bisa ditanyakan. Ya. Nanti di Instagram juga sebenarnya sudah tersedia informasinya seperti itu. Baik, terkait ini Pak, vaksin meningitis ini kita bicarain lagi Ya. vaksin meningitis. Ada nggak sih orang yang contohnya nggak bisa nih, dia sudah datang ke kita tapi ternyata, aduh mohon maaf, nggak bisa disuntik vaksin meningitis gitu Pak. Iya. Jadi begini, memang namanya obat ya. Iya, Obat atau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita pasti akan ada reaksi dalam tubuh. iya, Apakah itu sifat reaksinya positif atau iya, negatif? Kalau positif itu artinya kalau vaksin otomatis dia akan terbentuk antibodi. iya. Tapi yang kita maksud reaksi negatif itu mungkin ada alergi ya dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai reaksi negatif lah, Reaksi anggaplah negatif. seperti itu. Nah, jadi memang ada beberapa eh, kriteria ya di mana jamaah ini kalau mau ingin vaksin meningitis itu harus mengetahui kondisinya juga ya. Kalau secara umum memang orang itu aman. Jadi vaksin ini relatif aman ya, karena memang ini sudah berdasarkan penelitian puluhan tahun ya. Vaksin meningitis sudah di, dilakukan atau diberikan itu sejak
tahun berapa ya, saya lupa itu. Pokoknya sudah lama lah ya. Mungkin kalau di atas 20-25 tahun itu ada. Sudah Ya, 25 sudah tahun. sangat lama. Jadi Sudah sangat penelitiannya sudah lama. sangat banyak gitu Ya. ya. Jadi relatif aman. Tapi ada ya Ya. orang-orang yang mungkin punya reaksi alergi ya. Ya. Oh, Ya, alergi. alergi tentunya itu salah satu ya. Kemudian mungkin ada beberapa faktor seperti penyakit autoimun gitu ya, yang mungkin itu tidak bisa dilakukan penyuntikan dengan vaksin ini. Tapi tentunya yang nanti akan lebih tahu itu adalah nanti dokter ya, konsulen ya, di mana calon jamaah kalau seandainya memang dia punya penyakit-penyakit yang dia anggap ini beresiko atau tidak, silakan berkonsultasi ke dokter ya. Nah ini biasanya bagus dokter ya. SPPD ya, penyakit dalam. Siap. Jadi sebenarnya pada saat mau pelayanan vaksinasi itu jemaah atau calon jemaah ini dilakukan pemeriksaan dulu ya. Ya, untuk memastikan keamanannya nih. Betul. Jadi begini, kalau jamaah tersebut seperti kita ya, yang sehat itu oke, tidak apa-apa, langsung aja ke klinik dan sebagainya itu ya, nanti pihak klinik tentunya juga tetap melakukan verifikasi terhadap calon jamaah tersebut. Apakah yang bersangkutan ini aman dilakukan vaksinasi atau tidak. Kalau seandainya dari pihak klinik ya menyatakan kayaknya Bapak ini harus bertemu dulu sama dokter konsulen deh. Nah, artinya ya kita harus ketemu ke dokter konsulen ya. Biasanya kaitannya dengan penyakit dalam kan, karena imunologi dan sebagainya. Nah, itu nanti dari sana dokternya akan memastikan apakah yang bersangkutan ini memang aman mendapatkan suntikan vaksin meningitis atau itu merupakan suatu kontraindikasi. Ya. Kalau memang kontraindikasi ya tentunya kita tidak bisa memberikan suntikan itu. Jadi ada prosedur lainnya. Ada prosedur lainnya. Ada prosedur lainnya. Tetap ada jalannya. Ada jalan keluarnya ada. Tapi kalau memang aman tentunya wajib, bagaimanapun tetap wajib ya. Karena memang resikonya jauh lebih tinggi ya timbangan. Jadi mudorotnya kalau kena itu lebih tinggi ya, dan manfaat vaksin ini jauh lebih tinggi juga untuk orang-orang yang sehat. Betul ya, berarti ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kan itu untuk menjaga diri kita sendiri dan menjaga keluarga kita, paling tidak ya orang terdekat kita. Sebenarnya semaksimal mungkin kita usahakan untuk dilakukan penyuntikan vaksinasi untuk sebagai pagar diri ya Pak. Betul, ya pagar diri ya, sama lah kayak dulu kita COVID ya. Sebagai pagar diri agar kita tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain ya. Itu ada hadisnya juga itu Dok. Saya ingat itu ada hadisnya itu terkait, karena itu memang ada kita dilarang untuk membahayakan diri sendiri dan dilarang untuk membahayakan orang lain, dan itu sebagai kaidah agama, karena ini kaitan dengan haji ya Dok ya. Jadi la doror wala diror itu kalau tidak salah. Jadi untuk menyempurnakan ibadah umroh Bapak Ibu semua, sobat CS BKK semua, jadi wajib lah saya pikir. Ini wajibnya bukan cuma dari pemerintah, bukan cuma diwajibkan oleh Arab Saudi, sebenarnya diwajibkan, kita mewajibkan diri kita sendiri untuk menyempurnakan ibadah yang kita lakukan. Nah, terkait itu Dok, tadi kan ada yang kemungkinan untuk tidak bisa divaksin, dan ada kontraindikasi. Kemudian tadi juga dokter sampaikan bahwa vaksin ini sebenarnya sudah lama, sudah lebih dari 20 tahun sudah dilakukan. Jadi insya Allah lebih ya, mungkin bukan 20 tahun lagi itu kita kan belum menggunakan. Siap. Oke, itu sebenarnya sudah. Nah, saya ingin bertanya Dok, kalau untuk anak-anak kira-kira gimana Dok? Ya, jadi begini, vaksin meningitis ini ada meningitis meningokokus ya, ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Saya tidak membicarakan merek ya, nanti silakan aja dicari ya, tapi kita memberi gambaran bahwa 2 jenis vaksin meningitis ini, ada yang satunya adalah jenis polisakarida, yang umum dipakai. Yang biasa dipakai ya, dan sebenarnya harganya lebih murah. Ya orang-orang kita lah yang biasa pakai kan. Nah, kemudian itu ada juga yang sifat vaksinnya adalah conjugate ya. Jadi vaksin conjugate namanya. Jadi vaksin conjugate ini karena memang metode pembuatannya lebih rumit, akhirnya lebih mahal ya. Lebih mahal. Tapi ada keuntungannya juga. Kalau yang polisakarid itu batas waktu atau validitas vaksinnya itu 3 tahun saja. 3 tahun. Ada batasnya ya? 3 tahun. Ya kalau mau
3 tahun kemudian mau mau umroh Berangkat lagi ya vaksin lagi vaksin ya. lagi. Dan itu hanya bisa digunakan untuk individu di atas usia 2 tahun. Jadi 2 tahun ke atas 2 tahun ke ya. atas. Sedangkan yang vaksin conjugate itu validitasnya sampai 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun Lebih ya, lebih lama ya, Dok, panjang, ya? lebih lama. Walaupun mahal ya, tapi kan lebih lama ya. Iya. Kemudian itu bisa digunakan mulai anak usia 6 bulan. Artinya memang kalau ada jamaah yang mau mengajak anaknya ya, walaupun sebenarnya kita tidak menyarankan Iya, juga ya, betul. lebih baik yang dewasa lah, atau Betul. mungkin bapak ibu yang mau umroh ngajak kami yang udah dewasa, Iya. boleh, silakan. Boleh kalau ngajak kami mau dibiayain haji plus Iya. juga oke. Ya betul. Tapi kalaupun mau ngajak anak karena mungkin tidak ada pengasuh dan sebagainya, Siap. nah itu yang di atas 6 bulan itu bisa menggunakan vaksin yang conjugate gitu. Oke. Ya. Oh, tetap ada jalurnya ya, Dok, ya? Ada. Dan Walaupun silakan lebih aja mahal. nanti menghubungi klinik-klinik, salah satu klinik yang nanti di IG ada itu ya, Oh iya, itu iya. silakan. Iya. Jadi gitu ya. Ada conjugate, ada polysaccharide yang lebih murah yang memang validitasnya 3 tahun. 3 tahun. Polysaccharide Ya, kalau conjugate itu ternyata sampai 5 tahun. Jadi kalau misalnya mau sering bolak-balik ya pengen tiap tahun umroh, ya polysaccharide boleh lah. Walaupun mahal tapi conjugate. Conjugate, sorry. Nah, walaupun mahal tapi dia bisa sampai 5 tahun gitu. Ya, ini terserah dari Sobat SBKK, silakan memilih lah ya. Iya. Itu tadi yang memang sih, Dok, ya untuk anak-anak itu ya sebenarnya kan haji dan umroh ini ibadah ya, Dok. Iya. Haji dan umroh ini ibadah, dan ibadah itu kan punya istilahnya itu ada status batas umur yang ini wajib. Ya, betul. Iya kan? Ya, belum balik kan? Ya, hendaklah. Ya, kami paham ya, hendaklah apalagi namanya menyesuaikan lah istilahnya ya kan. Kalau bisa yang dewasa saja, tapi kalau misalnya pun tetap harus membawa anak-anak, ya tadi jalan keluarnya adalah mau tidak mau polysaccharide ya. Itu conjugate, mau tidak mau conjugate seperti itu. Kalau untuk ini, Dok, ibu hamil gimana, Dok? Ibu hamil ya, sebenarnya ibu hamil ini kan kondisi fisiologis ya, yang dia tidak termasuk dalam kontraindikasi mutlak. Cuma dari sisi aturan itu memang masih belum diperkenankan untuk mendapatkan vaksin ini untuk ibu hamil. Ya, artinya memang ada pembatasan juga ya. Sebaiknya ya kalau memang kalau menurut kami, hemat kami, ya sebaiknya tidak hamil yang berangkat gitu kan, karena memang di samping juga resikonya besar ya. Di sana orang hamil itu memang resikonya akan jauh lebih besar. Karena apa? Karena volume darahnya dia meningkat, tapi untuk sel-sel imunitasnya dia tuh relatif sama. Jadi jumlah darahnya meningkat ya, cairan darahnya, tapi sel imunitas sama. Jadi artinya untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit-penyakit infeksi itu memang pasti akan lebih rendah. Gitu ya. Jadi artinya memang kita tidak sarankan untuk melakukan perjalanan umroh. Ada baiknya sebenarnya ibu-ibu atau wanita usia subur yang mau melakukan umroh itu ya jauh-jauh hari sudah melakukan vaksinasi, itu jauh lebih bagus ya. Kan jadi, pasti ada rencana ya. Jadi misal saya tuh mau rencana tahun depan, tapi saya khawatir hamil. Nah sudah, cek aja langsung ya, cek ke klinik atau ke kami. Kalau saya negatif, sudah suntik dulu. Toh juga validitasnya kan sampai 3 tahun, 5 tahun kan. Nah ini nih, bagus ini bagi Sobat SBKK yang punya rencana ya. Jangan mau berangkat baru nyari. Begitu daftar lo ternyata hamil. Iya. Dan namanya ini vaksin ya, Dok. Jangan, bukan berarti bahwa ketika kita mau berangkat, kita harus vaksin. Kalau tidak berangkat tidak harus vaksin. Tidak juga seperti itu. Tidak juga. Karena vaksin ini kan untuk menjaga daya tahan tubuh kita, ya kan? Ya memang tujuannya pada saat kita berangkat. Nah kita kan nggak tahu kapan kita berangkat. Tapi kalau sudah punya rencana, silahkan. Karena berlakuin tadi ya, Dok ya, 2 tahun sama 5 3 tahun. tahun, ya benar, 3 tahun, masih lama ya. Jadi kalau mungkin ada penjelasan lagi sedikit, Mas Takim. Jadi terkait dengan vaksinasi ini, jadi vaksin itu kan tidak serta merta ya
Jadi begitu disuntikkan dia akan terbentuk antibodi. Ah, ini Artinya ada ya, 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 ya. fase di mana 2 minggu itu tubuh itu akan berusaha melakukan pembentukan antibodi ya. Jadi prosesnya agak Oh, panjang. Jadi jangan mau berangkat besok baru vaksin hari ini. Nah ini kan ah, kasihan juga Pak, udah divaksin mahal-mahal, antibodi belum betul, terbentuk sudah betul, betul, berangkat. Akhirnya betul, nanti kena juga. Ya ada betul, baiknya itu betul. memang harus betul-betul direncanakan. Ya, jadi vaksin itu setidaknya dilakukan minimal 2 minggu sebelum keberangkatan. Iya, 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 iya. Ya itu penting. Sobat SBKK penting untuk meng-highlight kalimat itu bahwa ke- seperti tadi disampaikan kita vaksin ini bukan karena kita mau berangkat haji, tapi karena kita ingin melindungi diri kita. Itu dulu intinya. Nah, informasi jadi perlu persiapan yang benar-benar matang ya. Memang sebuah ibadah memang harus perlu persiapan, ya kan? Memang harus perlu persiapan. Bukan sekedar jalan-jalan istilahnya. Ya, Bukan sekedar jalan. Jadi mohon Sobat SBKK diingat-ingat ya kalau jalan-jalan misalnya pun perlu persiapan kan, apalagi betul, ibadah. Ya kan? betul, iya betul dong. Persiapan jalan-jalan Ya, aja perlu persiapan, apalagi ibadah ibadah. perlu persiapan yang lebih lagi, gitu kan. Jadi diingat kalau sudah punya rencana tahun depan, tahun depannya lagi ya silahkan langsung vaksin saja. Tidak ada yang melarang ya dok ya, Nggak ada tidak masalah. ada hal melarang, tidak ada yang bakal nyuruh oh nanti aja berangkat baru mau Ya, vaksin, nggak ada. Justru semakin cepat semakin bagus, ya, ya. Paling tidak melewati batas waktu expirednya ya. yang penting ya. Ya, kalau memang mungkin kita tidak berpikir setahun, jangka waktu setahun lah, Mas. Ya, Tapi mungkin saya 3 bulan lagi nih mau berangkat. Nah, udah mulai gitu ya, ya. ya, ya, Kalau ya. setahun kepanjangan juga, Kepanjangan. kasihan ya. Hilang 2 tahun itu, hilang setahun kasihan ya. Kalau mau berangkat terus-terusan kan nggak bisa Nggak dia bisa. nanti ya. Oh tiga iya, iya, bulan iya, gitu iya. udah berpikir lah, oh udah saya 3 bulan lagi rasanya mau udah langsung 3 bulan Oke, lah jangka waktunya biar siap, lebih ya. siap itu. Sahabat SBKK gimana kira-kira ada sudah mulai tercerahkan gak ini dengan tentang vaksin meningitis atau ada yang punya rencana mau umroh atau haji sudah tercerahkan nih kira-kira atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi silahkan kontak saja kami baik itu melalui Instagram melalui apa YouTube ataupun melalui WhatsApp itu semua silahkan ditanyakan di DM di WA atau di komen silahkan nanti insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab seperti itu baik dok saya kira sudah cukup lah ya Ya, ada yang mau ditambahkan lagi nggak kira-kira terkait vaksin meningitis ini dok kayaknya penegasan aja sih ya. Jadi penegasan ya penegasan silahkan bahwa sebenarnya vaksin meningitis ini penting ya. Kalau kita menyatakan wajib itu dari pihak penyelenggara atau dari sekali kami lah ya sebagai mandatori itu menyatakan wajib. Tapi dari Bapak Ibu sekalian yang mau berangkat umroh, haji, nah ini adalah hal yang sangat penting ya yang menjadi salah satu faktor keberhasilan ya ibadah tersebut. Jadi artinya ya eh, dan kami juga menyiapkan vaksin tersebut ya, bukan hanya di kami juga di klinik-klinik yang lain. Artinya vaksin itu ada. ya Jadi silakan lakukan vaksinasi sebelum keberangkatan ya, ya biar jangan sampai mepet-mepet baru berpikir, oh saya baru mau berangkat nih baru vaksin, ya, ya gitu mungkin. Ya, siap terima kasih ya, diingatkan kembali ya baik baik sobat CSBKK saya pikir sudah cukup ya mungkin sekitar 45 menit kita membicarakan terkait permasalahan vaksinasi meningitis. Saya pikir sudah sangat jelas alasan mengapa atau alasan pentingnya kita harus vaksin meningitis sebelum berangkat haji dan berangkat umroh. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri dan juga untuk keluarga kita pada saat kita pulang. Itu suatu hal yang akan menyempurnakan ibadah yang Bapak Ibu semua lakukan. Baik, saya pikir ada pantun kah atau tidak ada? Tidak ada pantun ya. Baik, untuk mengakhiri ah, pertemuan kita hari ini, jangan lupa kami ingatkan untuk Sobat Chess BKK semua untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dari akun YouTube kami, kemudian follow juga akun Instagram kami, ah, Facebook juga ada, eh, apalagi satu ya.
tweet apa ya yang anu ya. Ya pokoknya semua akun sosial media kami lah untuk memastikan bahwa Bapak Ibu semua terupdate informasinya, kemudian mudah dalam mendapatkan fasilitas pelayanan baik itu pelayanan vaksinasi meningitis atau pelayanan yang lainnya. Baik, sampai berjumpa lagi di Quickcast, Quarantine, Care, Share, and Talking. Dadah.